Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat belajar di mana saja berada, salam jumpa. Bertemu kita dalam pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam jual beli yang sah tapi terlarang. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasannya, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat sekalian, secara umum para ulama membagi macam-macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli yang terlarang, ya ini jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi atau ada yang kurang gitu ya. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, bagaimana jual beli yang sah tapi terlarang ini? Mari kita simak. Macam-macam jual beli yang sah tapi terlarang ada 6 jenis. Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Nah, jual belinya secara transaksi telah memenuhi syarat dan rukun, itu tak ada masalah secara transaksinya. Akan tetapi dilarang atau terlarang karena waktunya yang tidak tepat. Kita ketahui bahwasannya hari Jumat adalah hari di mana kaum muslimin memiliki kewajiban fardu ain untuk melaksanakan sholat Jumat yang didahului oleh 2 khutbah ya. Nah, di saat itu adalah waktu di mana transaksi jual beli atau praktek jual beli dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum ya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Itulah sahabat pelajar yang menjadi landasan bahwa transaksi pada saat dilaksanakannya sholat Jumat itu dilarang. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa ketentuan nih. Yang pertama adalah hal ini berlaku untuk orang yang termasuk kategori wajib melaksanakan sholat Jumat dan dia mengerti larangan itu. Dia mengerti adanya larangan praktek jual beli itu di saat dilaksanakannya sholat Jumat. Nah, bagi orang tersebut dilarang untuk melaksanakan transaksi jual beli. Yang kedua adalah tidak berlaku bagi mereka yang berada dalam keadaan darurat. Maksudnya bagi orang yang berada dalam keadaan darurat, misalnya kelaparan,
dia tidak lagi mampu untuk menahan rasa laparnya. Kalau ditahan lagi mungkin bisa berakibat fatal, bisa jadi berakhir kematian. Maka meskipun dalam keadaan sholat Jumat ya, waktu Jumat, dia diperbolehkan melaksanakan transaksi jual beli atau membeli sesuatu untuk makan misalnya. Tapi ingat, ini adalah bagi mereka yang betul-betul dalam kondisi terpaksa darurat gitu ya. Selanjutnya sahabat, yang kedua adalah jual beli yang sah tapi terlarang. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Iya, ini juga jual beli yang dilarang karena memungkinkan si penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Nah, artinya di kemudian hari akan ada salah satu pihak yang akan menyesal ya. Barang yang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya tadi itu ya, selanjutnya akan dijual kembali di pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Tuh kan. Jadi akhirnya mendapatkan barang dengan cara mencegat orang yang ingin ke pasar itu dilarang. Karena dikhawatirkan, sekali lagi dikhawatirkan akan ada pihak yang menyesal dan merasa dirugikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya melarang transaksi jual beli seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tatalaqur rukban," Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah bilang, janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah sahabat, selanjutnya yang ketiga yaitu jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, ini sering kita dengar nih, ya sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, menimbun barang itu dengan tujuan meraup keuntungan. Sementara dia tidak peduli bagaimana dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Ya, jual beli yang seperti ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, ya. Dilarang karena pada saat orang banyak membutuhkan barang tersebut, justru ia menimbun. Dia tidak jual, dia tahan, dia simpan di gudang. Nanti dia akan menjualnya setelah harganya melambung tinggi. Nah, di saat itulah dia akan jual di saat barang-barang yang lainnya langka, dia punya stoknya, dia jual mahal, mau tidak mau masyarakat akan beli berapapun harga yang dia tawarkan. Ya, jahat ya, jual beli yang sistem menimbun ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahtakiru illa khati, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat sekalian, kemudian yang keempat, jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual beli dengan cara mengurangi ukuran, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ini juga termasuk mengecoh atau menipu orang lain. Lagi-lagi tujuannya dia akan meraup keuntungan, tetapi dengan cara yang batil, dengan cara yang merugikan orang lain. Memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang suka mengurangi timbangan
di mana di dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, sahabat sekalian, selanjutnya yang kelima, jual beli yang sah tapi terlarang adalah jual beli dengan cara mengecoh, menipu. Nah, jual beli dengan cara mengecoh, menipu, jual beli ini mengandung unsur penipuan, ya, dengan menzolimi pembeli sehingga sangat dilarang oleh agama. Tentu saja orang akan dirugikan dengan perilaku pedagang yang suka mengecoh pembeli. Antara yang pedagang katakan dengan barang yang diterima oleh si pembeli itu berbeda, kenyataannya berbeda. Apakah ukurannya, apakah kualitas barangnya, semuanya itu tidak sesuai dengan harapan si pembeli. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi dengan cara mengecoh ini. Nahan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung unsur tipuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat sekalian, seandainya sahabat bercita-cita ingin menjadi pedagang, bisnismen, ya, saya doakan supaya sahabat sekalian menjadi bisnismen yang jujur dan barokah, ya, menjadi bisnismen yang adil, bisnismen yang tidak bermain curang, agar barokah, ya, keuntungan yang didapatnya. Baik, selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah yang termasuk jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual dulu kepada orang lain, artinya tuntaskan dulu sampai tuntas apakah si calon pembeli tersebut memutuskan jadi membeli atau tidak jadi membeli. Apabila sudah tuntas, baru kemudian dia tawarkan barang itu kepada orang lain. Nah, hal ini tentu saja untuk menghindari perselisihan atau permusuhan. Begitulah agama kita, Islam, mengatur sedemikian rupa sehingga terjadi hubungan yang harmonis, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, muttafaq alaih. Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain. Muttafaq alaih. Nah, sahabat sekalian, demikianlah tadi pembahasan mengenai jenis-jenis jual beli yang sah tapi terlarang. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini dapat menambah khazanah keilmuan kita, ya, khususnya dalam memahami transaksi jual beli. Sampai jumpa lagi di dalam pembahasan berikutnya. Saya akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.